Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiana dengan NIM 191910501006 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember dari kelas Manajemen Resiko Sumber Daya Lahan B. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen resiko sumber daya lahan di Banyuwangi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rindang Alfia STMT dan Bapak Rendra Supaboa Aji STMT CAPM. Adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia di Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki potensi yang tinggi untuk bencana tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencatat bahwa pesisir pantai selatan di kabupaten setempat rawan bencana tsunami. Kabupaten Banyuwangi terjadi tsunami disebabkan oleh beberapa faktor alam. Bentuk corong pantainya yang miring dengan patahan serta arah bukaannya yang tegak lurus dengan datangnya gelombang tsunami sepanjang 175,8 km garis pantai di Banyuwangi rawan tsunami. Karena berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, beberapa kecamatan yang berada di pesisir pantai selatan, antara lain Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Purwoharjo, Bangorejo, dan Tegalimo. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km persegi yang terbagi atas penggunaan lahan persawahan sebesar 66.152 hektar atau 11,44%, perkebunan sebesar 143,63 hektar atau 14,21%, dan untuk permukiman sebesar 22,4 dan sisanya digunakan untuk jalan, ladang, dan lain-lainnya dengan panjang garis pantai 175,5 km. Menurut BMKG, di Banyuwangi pernah terjadi tsunami pada 3 Juni 1994 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 377 jiwa, mengakibatkan orang hilang sebanyak 15 jiwa, orang yang mengalami luka-luka sebanyak 789 orang, sementara itu kerusakan fisik rumah mencapai 992 rumah dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat, dan mengakibatkan hilangnya perahu nelayan di sepanjang pantai selatan sebanyak 340 buah. Pusat gempa bumi berada pada koordinat 9,76 derajat lintang selatan dan 114,15 derajat bujur timur dengan ketinggian gelombang tsunami 14 meter dan kekuatan gempa sebesar 7,7 skala Richter magnitudo 5,3 SR pada kedalaman 10 km, 153 km barat daya Banyuwangi. Berdasarkan BMKG Banyuwangi, bahwa pesisir laut selatan di Banyuwangi tidak dilengkapi alat deteksi tsunami, karena peralatan deteksi tsunami di pesisir selatan yang dipasang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2005 itu hilang. Sehingga diperlukannya perencanaan tentang bahaya tsunami, sehingga dapat dipasang alat mendeteksi kejadian tsunami sejak dini. Kerugian akibat ancaman bencana dapat diperkirakan dengan menilai aspek-aspek yang berpotensi terkena dampak bencana. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Menurut World Bank, disebutkan perkiraan kerugian ini meliputi aspek fisik, aspek ekonomi, aset sumber ekonomi dalam kurun waktu tertentu, dan dampak terhadap ekonomi makro setelah kejadian bencana. Perkiraan besarnya kerugian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai identifikasi kawasan. Nah, berdasarkan PVMBG untuk tingkat bahaya atau KRB tsunami dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu KRB 1, kawasan yang memiliki tingkat rawan bencana tsunami rendah dengan kawasan yang berpotensi dilanda tsunami memiliki ketinggian genangan lebih dari 1 meter. Intensitas 1 tidak terasa, tidak menimbulkan dampak. Intensitas 2 dirasakan oleh kapal kecil yang berada di laut dan tidak menimbulkan dampak. Intensitas 3 dapat teramat oleh sebagian orang pantai dan tidak menimbulkan dampak. Dan untuk intensitas 4, banyak orang di pantai mengetahui namun tidak menimbulkan dampak. Adapun untuk KRB 2, yaitu kawasan yang memiliki tingkat rawan bencana tsunami
sedang dengan kawasan yang dilanda memiliki genangan 1-3 meter, atau dikategorikan sebagai tsunami sedikit merusak. Untuk tsunami dengan ketinggian 1 meter, menyebabkan perahu kecil saling bertabrakan bahkan terbalik. Dan untuk ketinggian genangan 1-3 meter, menyebabkan sedikit kerusakan pada bangunan kayu, sementara bangunan batu tetap berdiri. Untuk KRB 3, yaitu kawasan yang memiliki tingkat rawan bencana tsunami tinggi dengan kawasan yang dilanda memiliki ketinggian kurang dari 3 meter. Tsunami dengan ketinggian genangan 3-4 meter menyebabkan banyak kerusakan pada bangunan kayu, bahkan sebagian tersapu. Bangunan batu terancam kerusakan tingkat 1, ketinggian tsunami 4-8 meter menyebabkan kerusakan parah pada semua bangunan kayu. Kerusakan tingkat 2 hingga tingkat 4 untuk bangunan batu. Untuk ketinggian tsunami 8 meter dapat menimbulkan kerusakan tingkat 3 pada bangunan dan vegetasi penutup jalur hijau tersapu ombak. Nah, berikut merupakan tabel-tabel yang untuk pengklasifikasian desa di Banyuwangi berdasarkan KRB 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan tabel di atas, untuk kawasan rawan bencana 1 yang paling luas terdapat pada Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Blimo dengan luas 2.750,26 hektar. Untuk kawasan rawan bencana 2 terdapat pada Desa Kendal Rejo, Kecamatan Tegal Blimo dengan luas 2.184,11 hektar. Dan untuk kawasan rawan bencana 3 paling luas terdapat pada Desa Kendal Rejo, Kecamatan Tegal Blimo dengan luas lahan 3.186,24 hektar. Nah, berikut merupakan peta identifikasi kawasan rawan bencana tsunami di Banyuwangi. Nah, adapun rumusan masalah dalam pembahasan kali ini yaitu bagaimana distribusi spasial kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi zona kerentanan tsunami di Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana distribusi spasial risiko tsunami di Kabupaten Banyuwangi. Nah, selanjutnya yaitu manajemen risiko sumber daya lahan. Adapun manajemen risiko sumber daya lahan ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap preparedness. Nah, pada tahap ini pemerintah itu perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Praktek manajemen risiko ini secara terpadu dan komprehensif mutlak untuk dilakukan. Pada sisi lain, pemahaman bencana pada masyarakat merupakan bagian penting pada fase ini. Dalam hal ini, masyarakat perlu memahami respons dan tindakan mereka dalam peristiwa bencana tsunami yang akan terjadi. Yang kedua ada tahap mitigation atau tahap mitigasi. Nah, dalam manajemen risiko bencana, bahwa kegiatan emergensi memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci respons selama masa mitigasi ini meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap respons. Pada tahap respons ini, koordinasi yang baik dari berbagai pihak itu diperlukan. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dapat diberikan secara cepat dan tepat serta efektif. Adapun tahap yang terakhir yaitu tahap recovery. Tahap ini merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana yang terjadi. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana. Selanjutnya ada analisis manajemen risiko. Nah, dalam analisis manajemen risiko ini terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu penentuan zonasi risiko bencana.
Yang kedua, ada identifikasi faktor yang mempengaruhi terhadap kerentanan bencana yang terjadi. Yang ketiga, merumuskan zona kerentanan bencana. Dan yang terakhir yaitu penentuan zona resiko bencana. Next, selanjutnya ini adalah peta kerentanan fisik yang ada di kawasan rawan bencana di Banyuwangi. Selanjutnya ada alternatif penanganan. Pada alternatif penanganan ini terdapat 5, yaitu pahami apa itu tsunami, yang kedua perlindungan garis pantai, yang ketiga sistem peringatan dini, yang keempat pendidikan mengenai tsunami, dan yang kelima Satgas Penanganan Bencana. Nah, pada poin 1 yaitu pahami apa itu tsunami. Jadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang tidak mempelajari dengan baik apa saja yang dimaksud dengan tsunami dan bagaimana bisa terjadi. Jadi pada poin ini tuh penting untuk dilaksanakan. Karena bencana tsunami akan diketahui setelah terjadi pada sebuah daerah dan akhirnya dibahas di mana salah satu media itu akan mengusut secara tuntas. Usahakan untuk mempelajari wilayah Indonesia, khususnya kota atau area di mana Anda tinggal. Itu penting untuk memahami apa itu tsunami. Terus kemudian ada apa saja resiko dan bagaimana penanggulangannya, sehingga masyarakat itu akan mengetahui hal tersebut dan tidak terjadi masalah dan juga tidak akan dilanda panik. Utamakan untuk menyelamatkan dan mencari penanggulangan untuk evakuasi diri. Untuk poin yang kedua yaitu perlindungan garis pantai. Perlindungan garis pantai, kejadian atau fenomena tsunami tidak akan berpindah ke daratan. Semua pasti terjadi di lautan. Hal ini mempermudah perlindungan atau penanggulangan yang terjadi. Masyarakat bisa melakukan perlindungan garis pantai, mulai dari menetapkan aturan akan pembangunan wilayah pantai, membangun tembok penahan atau pemecah air laut, menggunakan hutan mangrove atau pohon laut lainnya yang besar dan tidak mencemari laut. Untuk yang poin ketiga yaitu sistem peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini tsunami ini seringkali menyerang Jepang, negara Jepang yang akhirnya menciptakan alat untuk bisa mendeteksi apakah gempa yang akan terjadi ini bisa menyebabkan tsunami atau tidak. Sistem peringatan dini ini perlu dibangun untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada masalah di laut dan menimbulkan potensi tsunami. Di Indonesia, cara ini sudah digunakan, namun sampai sekarang belum ada alat mendeteksi gempa bumi yang bisa diciptakan, sehingga adanya gempa masih belum bisa diantisipasi. Kemudian pada poin keempat yaitu pendidikan mengenai tsunami. Pendidikan tsunami ini sangatlah penting untuk diberikan karena berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan bencana alam yang terjadi ini. Penyebab maupun tanda ataupun sifat tsunami bisa dilakukan dengan penyuluhan terhadap warga melalui pertemuan antar masyarakat, media elektronik, berbagai informasi di sekolah, sosialisasi, dan lainnya. Intinya tersampaikan pemahaman akan bencana alam agar masyarakat mengerti bagaimana evaluasi untuk menangani bencana tsunami ini, entah itu nanti pasca tsunami-nya sendiri. Dan pada poin kelima yaitu Satgas Penanganan Bencana. Satgas Penanganan Bencana ini merupakan orang yang penting dalam berbagai area dengan fokus menangani masalah ketika terjadi bencana alam. Mereka yang tergabung di tim penanggulangan bencana alam memang benar-benar fokus dalam penyelamatan dan tidak memikirkan orang lain melainkan diri sendiri. Masyarakat tentu tidak pernah berpikir mereka menjadi tim yang penting sampai mereka benar-benar membantu ketika akan ada bencana ini. Baik, yang selanjutnya ada langkah penanganan. Jadi dalam penanganan bencana tsunami ini, keberhasilan manajemen resiko bencana tidak terlepas dari peran berbagai stakeholder, seperti relawan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau non-government organization, pemerintah, bahkan masyarakat dunia internasional. Kerjasama berbagai pihak tersebut akan mempercepat menanggulangi berbagai persoalan bencana dan meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana secara cepat dan efektif, baik secara short term maupun long term di wilayah yang terkena musibah tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.